Jadi hasil suaranya seperti ini. Ini mainnya volume full. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau versinya pabrikan, itu sahabat geser aja di bagian stereo, itu versinya pabrikan. Jadi main volumenya harus full baru tenaga power ini kelihatan seperti ini. Tapi hati-hati untuk speakernya sahabat-sahabat, jangan terlalu ambisi untuk di bagian volumenya. Tidak disarankan disetting volume dalam keadaan tinggi kalau sahabat menggeser ke bagian break. Jadi kalau speaker sahabat kuat, powernya yang lewat. Kalau powernya kuat, speaker sahabat yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semua tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi hari ini pengetesan sebuah power pesanan dari sahabat-sahabat yang berada di alamat Kampung Baru, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur. Jadi pemesan sebuah power ini atas nama Bapak Kasman, yaitu di Kampung Baru, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, NTT. Jadi powernya menggunakan trafo 30 ampere. Jadi trafonya ini trafo pasaran ya Pak Bos, seperti di gambar. Jadi menggunakan box N9000. Jadi seperti itu. Jadi sebelum saya lanjut membahas, kita ngopi dulu buat Pak Bos. Mumpung kopinya masih ada sedikit nih. Jadi untuk spek powernya seperti ini. Untuk di bagian dalamnya sudah dilengkapi dengan soft start, sudah dilengkapi dengan protect speaker, sudah dilengkapi dengan input balan di bagian belakang. Jadi sebuah power ini menggunakan transistor sebanyak 8 set plus tepannya, 8 set plus tepannya. Jadi di sini sudah ada tepannya. Jadi transistor finalnya itu sebanyak 8 buah. Jadi untuk di bagian heatsink menggunakan heatsink 2U, panjang heatsinknya 35 cm, dan di bagian kipas belakang itu menggunakan kipas 12 cm. Kenapa saya suka menggunakan box N9000? Karena saya harapkan kipasnya itu 12 cm. Jadi saya suka anginnya kencang. Padahal kalau untuk trafo seperti ini atau spek seperti ini menggunakan heatsink 2U ini, menggunakan box N7000 aja sebenarnya udah cukup. Cuman untuk di bagian kipasnya itu hanya 9 cm kalau box N7000. Jadi saya suka N9000 ini, saya mengharapkan kipasnya itu anginnya sangat kuat sekali yang menghembus dari belakang meniup ke bagian depan. Wih, jadi kalau pas kita manggung atau ada acara atau lagi live musik di rumah, tidak perlu pakai kipas angin lagi. Untuk operatornya cukup dengan kipas angin dari power ini udah mantap, udah terasa dinginnya. Jadi kalau dinyalakan seperti ini. Oke, jadi seperti itu buat Pak Bosku untuk powernya, tampilan di bagian depan di saat dinyalakan. Terus untuk di bagian tampilan belakang, di sini sebentar. Kabel speakernya Pak Bos sudah terpasang. Oke, saya lepas dulu. Untuk di bagian belakang, jadi bagian belakang ini ada input A dan input B. Di sini ada link A dan ada link B. Jadi banyak sekali buat sahabat-sahabat itu untuk link. Link ini fungsinya untuk apa? Jadi ini versinya Ismail Dadang. Link ini kalau sahabat mau dibuat input juga bisa, cuman karakter nadanya rendah. Kalau Pak Bosku mau dibuat input, cuman suaranya agak sedikit lebih kecil dari biasanya ketimbang dengan yang input A yang khusus benar-benar untuk input. Karena link ini fungsinya biasanya untuk menjumper
untuk menjumper dari power ini ke bagian power satunya. Misalnya Pak Bos ingin menjumper dengan karakter suara yang sama, tinggal Pak Bos ambil outputnya dari power ini atau linknya di bagian power ini, tinggal sahabat masukkan ke bagian power yang satunya khusus di bagian input. Sementara untuk input dari mixer ataupun equalizer ataupun di bagian crossover tetap sama di bagian input A dan input B. Terus di sini ada fasilitas juga. Di sini fasilitas lap dan ground. Jadi fasilitas lap dan ground ini saya rubah fungsinya untuk di bagian switch geser ini. Biasanya kalau fungsi untuk kapasitas lap dan ground ini untuk melepas dan menyambungkan ground body dengan kit driver, tapi kali ini saya buat untuk paralel dan stereo di sini. Jadi kalau sahabat lapkan seperti ini, posisinya ini paralel, jadi cukup sahabat menggunakan satu input aja di bagian belakang, dua-duanya output sudah mengeluarkan suara, dua-duanya hanya satu input dengan karakter suara yang sama. Tapi kalau sahabat geser ke bagian ground, ini dia menjadi stereo. Jadi stereo itu sahabat harus menggunakan satu output satu input. Jadi tidak bisa satu input keluar dua-duanya, jadi satu output satu input, satu output satu input. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin membuat power ini berbeda karakter, katakanlah yang atas sekali sahabat ingin buat karakter low, sementara yang bawah sahabat ingin membuat karakternya mid, jadi sahabat geser ke bagian ground. Jadi inputnya harus dua, baru keluar suara dua-duanya. Tapi kalau sahabat geser di bagian lap, itu tidak bisa diubah karakternya karena karakter kiri kanan ini sama. Cukup satu input, entah sahabat pasang di bagian A, entah dipasang di bagian B, itu tetap mengeluarkan suaranya dua-dua. Tapi di bagian lap, kalau dipasang input dua-duanya gimana bang? Suaranya mengecil, biasanya bentrok dia bos. Jadi kalau di bagian lap suaranya kalau dipasang input dua-duanya itu biasanya bentrok aja antara suara L dan suara R untuk di bagian crossover ataupun di bagian equalizer. Jadi sahabat-sahabat harus tahu juga untuk cara pengaturannya di sini di bagian belakang kalau menggunakan paralel atau di bagian lap di sini harus menggunakan satu input. Jangan dua input bentrok karena di sini sudah di paralel. Tapi kalau sahabat geser di bagian ground dia menjadi stereo, baru sahabat boleh posisikan dua input baru bekerja dua-duanya. Terus di sini ada lagi satu switch yang harus sahabat perhatikan juga. Di sini ada stereo dan brick atau di BTL. Nah, di sini untuk power ini kalau posisi di stereo ini suaranya standar. Jadi tidak ada kelebihan dari power ini. Jadi suaranya standar aja. Tapi kalau sahabat geser ke bagian brick karena di sini sudah dipasangi sejenis penguat, jadi suaranya bisa berkali-kali lipat untuk di bagian kualitas kekuatan, kualitas suara. Jadi tinggal sahabat geser di bagian brick. Tapi kalau mau main yang standar-standar aja, sahabat geser ke bagian stereo. Tapi untuk di bagian brick ini sahabat-sahabat jangan khawatir. Jadi brick ini bukan brick standarnya seperti pabrikan, dua mesin menjadi satu, pasangannya merah ke merah, tidak. Ini hanya di bagian fasilitas komponen aja yang dibuatkan brick dan stereo. Jadi di brick ini melalui input balannya, kalau menggunakan stereo tidak menggunakan input balannya, karena menggunakan input balan di bagian belakang itu juga meningkatkan suara kekuatan. Jadi ada perbedaan antara menggunakan input balannya atau tidak menggunakan input balan di bagian fasilitas komponen belakang. Jadi seperti itu. Jadi input balannya itu bukan input balan versinya pasaran, input balannya versinya Ismail Dadang. Jadi dirancang agak sedikit lebih meningkat suaranya ketimbang menggunakan non input balan. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat untuk di bagian power Pak Bosku yang berada di Manggarai.
NTT untuk di bagian fasilitas belakang. Terus untuk di bagian fasilitas spikon hampir sama, spikon A dengan bending post itu sama, satu jalur. Terus B sama juga satu jalur. Jadi spikon ini 1 plus dan 1 min pasangannya, 2 plus dan 2 min. Pokoknya pasangannya plus dengan plus, min dengan min. Jadi jangan disimpang siurkan, ada pasang yang merahnya ke plus 1, yang terus yang minnya dipasang plus min 2, itu salah. Jadi mohon diperhatikan untuk di bagian spikonnya, atau kalau lebih mudahnya ya sahabat pasang di bagian ini aja. Untuk di bagian bending postnya ini lebih mudah karena dipasang antara hitam dan merah, itu pasti sudah mengeluarkan suara. Jadi seperti ini untuk penjelasan semuanya untuk di bagian fasilitas belakang. Oh ya, ada lagi yang banyak ditanyakan. Untuk di bagian fuse di sini, ini untuk fuse keseluruhan power ini. Jadi kalau fuse ini putus, semuanya tidak ada bekerja atau tidak ada yang nyala. Di sini ada fuse-nya. Jadi kalau power ini putus atau mati, jadi sahabat bisa cek dulu di bagian fuse, perhatikan fuse-nya putus atau tidak, karena kalau fuse ini putus pasti power ini keseluruhannya mati. Untuk di bagian kipas atau di bagian yang lain itu tidak nyala. Yang kedua, periksa di bagian kabel, dan khusus untuk di bagian stikernya di sana itu juga harus diperiksa. Siapa tahu yang namanya pasangan manusia ada yang kendor atau lepas, ya mungkin bisa jadi. Jadi sahabat-sahabat bisa cek di bagian stikernya atau di bagian fuse. Tapi kalau pengaman di bagian mesin itu yang putus, di sini ada juga pengaman mesin dibuatkan. Nah, sahabat-sahabat bisa perhatikan, saya zoom. Oke, saya zoom. Di sini ada dua fuse antara fuse min dan fuse plus. Kalau fuse ini putus di bagian dalam, ini menimbulkan reaksi lampu sinyal di bagian depan itu menyala. Jadi begitu baru dinyalakan, lampu sinyal itu langsung menyala, tidak mengikuti irama. Begitu dimatikan, selama tegangan tersimpan di sini masih ada, lampunya tetap menyala. Itu biasanya putus fuse salah satunya di bagian, entah itu di bagian plus ataupun di bagian min. Jadi sahabat-sahabat bisa periksa. Jadi ini tidak mati keseluruhan kalau fuse ini putus, cuman salah satu mesin di bagian entah itu A entah B itu tidak berfungsi. Itu aja. Kalau untuk di bagian fuse di bagian dalam ini, jadi sahabat bisa pengecekan, karena fuse ini kalau putus, ini semuanya tegangannya tidak terhubung ke bagian transistor, tidak terhubung ke bagian kit ini juga tidak terhubung. Jadi putusnya tetap di bagian fuse-nya sini. Jadi ini sangat aman sekali untuk di bagian kit driver ataupun di bagian transistor. Jadi kalau salah satu aja transistor ada yang bermasalah, itu pasti dia langsung putus. Jadi menyebabkan reaksinya lampu sinyal di bagian depan sini itu langsung menyala. Jadi kalau memang dia putus, ya sahabat lepas aja dua-duanya fuse-nya di sini, karena di sini ada fuse-nya dua-duanya, atas bawah. Jadi sahabat tinggal usahakan main satu channel, karena di sini masing-masing dipasangi fuse. Jadi sahabat main satu channel aja di bagian sebelah sini. Jadi sahabat bisa menahan supaya tidak putus suara musik, ya dilepas aja untuk di bagian fuse, dan sahabat tinggal main sebelah dulu. Jadi supaya suara musiknya tidak terputus kalau memang di acara hajatan. Nanti setelah itu baru diperiksa entah fuse-nya putus, entah fuse-nya ya kendor atau bagaimana, jadi bisa sahabat cek. Jadi seperti itu aja untuk penjelasan saya tentang sebuah power Pak Bosku yang berada di Manggarai NTT. Penjelasan ini berlaku untuk teman-teman semua yang sudah beli power di IDS Audio atau tempat Ismail Dadang. Jadi saya cukupkan dulu di sini, nanti kita lanjut ke part 2-nya tentang pengetesan suara untuk sebuah power Pak Bosku. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.